Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuyun Nainufar, NIM 2120065 dari kelas Sejarah Peradaban Islam F. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang 3 kesultanan besar Islam pada abad pertengahan. Di antaranya yaitu Kerajaan Fatimiyah, Kerajaan Safawi, dan Kerajaan Mughal. Yang pertama yaitu Kerajaan Fatimiyah. Latar belakang Kerajaan Fatimiyah diawali dari Ismailiyah, gerakan sekte golongan Syiah. Pada dasarnya, dinasti Fatimiyah didirikan sebagai tandingan Bani Abbasiyah, penguasa dunia muslim yang berpusat di Baghdad. Berdirinya Fatimiyah juga disebabkan oleh konstelasi politik yang terjadi dalam dinasti Abbasiyah. Seperti yang diketahui, dinasti ini berdiri karena Said ibnu Husain, penerus Ibnu Maimun. Kemunculannya kala itu merupakan puncak propaganda sekte Ismailiyah yang sempat menggeser kekhalifahan Umayyah. Kendati demikian, keberhasilan gerakan ini juga tak lepas dari upaya propaganda Abu Abdullah al-Hudain al-Syi'i. Kekuasaannya yang didapatkan oleh al-Syi'i telah mendorong Said untuk meninggalkan markas besar Ismailiyah di Salamiyah dan pergi ke Laut Afrika. Ketika masuk penjara karena dinasti Aghlabiyah, Syi'i ditolong oleh al-Syi'i. Kemudian mereka menghancurkan dinasti Aghlabiyah pada 909. Setelah itu, Syi'i mengatakan dirinya sebagai penguasa dengan julukan Ubaidullah al-Mahdi. Dia juga mengklaim dirinya sebagai keturunan Fatimah lewat al-Husain dan Ismail. Kemajuan yang dicapai dinasti Fatimiyah yaitu yang pertama dalam bidang politik. Untuk memperlancarkan stabilitas politik yaitu Al-Mahdi, Khalifah pertama, melakukan pembersihan figur-figur yang dicurigai atau dianggap sebagai penghalang programnya, termasuk tokoh-tokoh penting awal yang juga sama-sama sangat besar jasanya dalam pembentukan Khalifah Fatimiyah. Langkah lain yang dilakukan juga adalah pengembangan wilayah kekuasaan. Pengembangan wilayah kekuasaan ini berkaitan erat dengan kemiliteran. Perluasan wilayah kekuasaan diarahkan untuk menguasai daerah-daerah strategis dan upaya antisipasi terhadap gerakan-gerakan yang membahayakan posisi Khalifah Fatimiyah. Kemajuan yang kedua yaitu dalam bidang ilmu pengetahuan. Di antara contoh perhatian pemerintah Fatimiyah dalam bidang pendidikan adalah lahirnya Universitas Al-Azhar di Kairo. Universitas ini berawal dari pembangunan sebuah masjid yang selanjutnya dikembangkan fungsinya sebagai lembaga pendidikan tinggi. Nama Al-Azhar dimaksudkan sebagai penghargaan terhadap Fatimiyah Al-Zahra, putri Nabi Muhammad SAW. Lembaga lain yang lahir pada zaman Fatimiyah adalah Darul Hikmah. Lembaga ini merupakan sebuah perpustakaan terkenal yang didirikan oleh Khalifah Al-Hakim sekitar tahun 1004 Masehi. Bidang yang ketiga yaitu bidang seni dan budaya. Bidang yang keempat yaitu bidang ekonomi. Perekonomian pemerintah Fatimiyah dapat dibilang cukup bagus. Kemajuan ini tidak bisa lepas dari luasnya wilayah yang dikuasai dan stabilitas politik yang mapan. Kondisi ini berdampak majunya bidang ekonomi, termasuk di dalamnya kemajuan bidang perdagangan dan sektor industri. Salah satu khalifah yang sangat menaruh perhatian terhadap peningkatan perekonomian rakyat adalah Khalifah Al-Mu'iz. Pada masa kekuasaan Khalifah Al-Mu'iz melakukan usaha-usaha peningkatan bidang pertanian.
ia melakukan pembangunan saluran irigasi baru dalam meningkatkan hasil pertanian. Ia juga membangun pabrik-pabrik dan industri, sehingga terjadi meningkatkan volume kegiatan perdagangan di beberapa kota. Demikian juga hubungan perdagangan dengan negara-negara lain seperti Eropa dan India juga mengalami peningkatan. Adapun faktor yang menyebabkan kemunduran dan runtuhnya dinasti Fatimiyah yang dapat diklasifikasikan kepada faktor internal dan eksternal. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal yang paling signifikan dalam menghantarkan kemunduran dinasti Fatimiyah adalah dikarenakan lemahnya kekuasaan pemerintahan. Menurut Ibrahim Hasan, para khalifah tidak lagi memiliki semangat juang yang tinggi seperti yang ditunjukkan pada pendahulu mereka ketika mengalahkan tentara Berber di Kairawan. Kehidupan para khalifah yang bermewah-mewahan merupakan penyebab utama hilangnya semangat untuk melakukan ekspansi. Selain itu, para khalifah kurang cakap dalam memerintah sehingga roda pemerintahan tidak berjalan secara efektif. Dikarenakan khalifah yang diangkat banyak yang masih berusia relatif muda sehingga kurang cakap dalam mengambil kebijakan. Faktor lainnya diperparah oleh peristiwa alam, wabah penyakit, dan kemarau panjang sehingga sungai Nil kering, menjadi sebab perang saudara. Penyebab kehancuran dinasti Fatimiyah adalah persaingan dalam memperoleh jabatan di kalangan wazir. Pada masa Al-Adid sebagai khalifah terakhir misalnya, terjadi persaingan antara Abu Sujat Syawar dan Dargam untuk merebutkan jabatan wazir yang akhirnya dimenangkan oleh Dargam. Yang kedua yaitu sebab kemunduran dinasti Fatimiyah yang dikarenakan faktor eksternal. Faktor eksternal yang menjadi penyebab runtuhnya dinasti Fatimiyah adalah menguatnya kekuasaan Nur al-Din al-Zanki di Mesir. Nur al-Zanki adalah gubernur Syria yang masih berada di bawah kekuasaan Bani Abbasiyah. Popularitas al-Zanki menonjol pada saat ia mampu mengalahkan pasukan salib atas permohonan Khalifah al-Zafir yang tidak mampu mengalahkan tentara salib. Munculnya perlawanan orang Kristen terhadap penguasa. Perlawanan ini muncul dikarenakan orang Kristen tidak senang dengan maklumat Al-Hakim yang dianggap menghilangkan hak-hak mereka sebagai warga negara. Maklumat tersebut berisikan 3 alternatif yang berat bagi orang Kristen: masuk Islam atau meninggalkan tanah air atau berkalung salib sebagai simbol kehancuran. Kerajaan yang kedua yaitu Kerajaan Safawi. Awalnya kerajaan Safawi berasal dari sebuah gerakan tarekat yang berdiri di Ardabil, sebuah kota di Azerbaijan. Tarekat ini diberi nama Tarekat Safawiyah yang diambil dari nama pendirinya yaitu Shafi ad-Din, dan nama Syafawi itu terus dipertahankan sampai tarekat ini menjadi gerakan politik. Bahkan nama itu terus dilestarikan setelah gerakan ini berhasil mendirikan kerajaan, yakni Kerajaan Safawi. Shafi al-Din berasal dari keturunan yang berada, namun ia memilih sufi sebagai jalan hidupnya. Ia keturunan dari Imam Syiah yang keenam, Musa al-Kazim. Gurunya bernama Syekh Taj al-Din Ibrahim Zahidi yang dikenal dengan julukan Zahid al-Gilani. Karena prestasi dan ketekunannya dalam kehidupan tasawuf, Shafi ad-Din dijadikan menantu oleh gurunya tersebut.
Safi al-Din mendirikan tarekat Safawiyah setelah ia menggantikan guru sekaligus mertuanya yang wafat pada tahun 1301 Masehi. Pengikut tarekat ini sangat teguh memegang ajaran agama. Pada mulanya, gerakan tasawuf Safawiyah ini bertujuan memerangi orang-orang ingkar dan golongan ahli-ahli bid'ah. Namun, pada perkembangannya, gerakan tasawuf yang bersifat lokal ini berubah menjadi gerakan keagamaan yang mempunyai pengaruh besar di Persia, Irak, dan Anatolia. Masa kejayaan kerajaan Safawi. Pada masa Abbasiyah, inilah kerajaan Safawi mengalami masa kejayaan yang gemilang. Di antara bentuk kejayaannya adalah 1. Bidang politik dan pemerintahan. Pengertian kemajuan di bidang politik di sini adalah terwujudnya integritas wilayah negara yang luas yang dikawal oleh suatu angkatan bersenjata yang tangguh dan diatur oleh suatu pemerintahan yang kuat, serta mampu memainkan peranan dalam percaturan politik internasional. Sebagaimana lazimnya kekuatan politik suatu negara ditentukan oleh kekuatan angkatan bersenjata. Syah Abbas I juga telah melakukan langkah politiknya yang pertama, membangun angkatan bersenjata dinasti Safawi yang kuat, besar, dan modern. Yang kedua yaitu bidang ekonomi. Kerajaan Safawi pada masa Syah Abbas mengalami kemajuan di bidang ekonomi, terutama industri dan perdagangan. Stabilitas politik kerajaan Safawi pada masa Abbas I ternyata telah memacu perkembangan perekonomian Safawi, lebih-lebih setelah kepulauan Hormuz dikuasai dan pelabuhan Gurmun diubah menjadi Bandar Abbas. Hal ini dikarenakan bandar ini merupakan salah satu jalur dagang antara timur dan barat. Selain itu, Safawi juga mengalami kemajuan sektor pertanian, terutama di daerah Bulan Sabit Subur. Yang ketiga yaitu bidang ilmu pengetahuan, filsafat, dan sains. Dalam sejarah Islam, bangsa Persia dikenal sebagai bangsa peradaban tinggi dan bersenjata dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Ada beberapa ilmuwan yang selalu hadir di majelis istana yaitu Baha al-Din al-Syairazi, generalis iptek, Sadar al-Din al-Syashari, filosofis, dan Muhammad Bakir bin Muhammad Damak, teologi, filosof, observatori kehidupan lebah-lebah. Dalam bidang ilmu pengetahuan, Safawi lebih mengalami kemajuan daripada kerajaan Mughal dan Turki Utsmani. Yang keempat yaitu bidang perkembangan fisik dan seni. Para penguasa kerajaan menjadikan Isfahan menjadi kota kerajaan yang sangat indah. Di sana terdapat bangunan-bangunan besar dan indah seperti masjid, rumah sakit, jembatan raksasa di Sinerut, dan istana Cilil Sutun. Kota Isfahan juga diperindah dengan taman-taman wisata yang ditata secara apik. Ketika Abbas I wafat, di Isfahan terdapat 162 masjid, 48 akademik, 1.802 penginapan, dan 273 pemandian umum. Adapun sebab-sebab kemunduran dan kehancuran kerajaan Safawi adalah yang pertama, adanya konflik yang berkepanjangan dengan kerajaan Utsmani. Berdirinya kerajaan Safawi yang bermazhab Syiah merupakan ancaman bagi kerajaan Utsmani, sehingga tidak pernah ada perdamaian antara kedua kerajaan besar ini. Yang kedua yaitu terjadinya dekadasi moral yang melanda sebagian pemimpin kerajaan Safawi.
yang juga ikut mempercepat proses kehancuran kerajaan ini. Raja Sulaiman yang pecandu narkotik dan menyenangi kehidupan malam selama 7 tahun tidak pernah sekalipun menyempatkan dirinya menangani pemerintahan. Begitu pula dengan Sultan Hussein. Sebab kehancuran yang ketiga yaitu pasukan Hulam atau budak-budak yang dibentuk Abbas I ternyata tidak memiliki semangat perjuangan yang tinggi seperti semangat Qizilbash. Hal ini dikarenakan mereka tidak memiliki ketahanan mental karena tidak dipersiapkan secara terlatih dan tidak memiliki bekal rohani. Kemerosotan aspek kemiliteran ini sangat besar pengaruhnya terhadap lenyapnya ketahanan dan pertahanan kerajaan Safawi. Yang keempat yaitu seiringnya terjadi konflik intern dalam bentuk perebutan kekuasaan di kalangan keluarga istana. Yang ketiga yaitu Kerajaan Mughal. Asal-usul kerajaan Mughal didirikan oleh Zahiruddin Muhammad Babur yang lahir pada tanggal 24 Februari tahun 1483 Masehi. Ayahnya bernama Umar Sheikh Mirza keturunan kelima Timur Leng, seorang Amir Fargana. Sedangkan ibunya adalah seorang putri keturunan langsung Jakutai putra Genghis Khan. Pada tahun 1494 Masehi, ayahnya wafat dan usianya ketika itu baru 12 tahun. Babur kemudian diangkat menjadi penguasa Fargana menggantikan ayahnya yang telah wafat. Meskipun masih relatif muda, Babur telah dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang tangguh. Ambisi dan cita-citanya untuk menjadi penguasa Delhi tampaknya diilhami oleh kebesaran kakeknya yaitu Timur Leng. Dalam mewujudkan ambisinya, Babur menyerang Samarkand 3 kali dan 3 kali pula gagal. Bahkan penyerangan yang ketiga menyebabkan ia terusir dari Fargana, namun kegagalan itu tidak membuatnya putus asa. Akhirnya, atas bantuan Raja Safawi, Ismail I, ia berhasil menaklukkan Samarkand pada tahun 1494. Kemudian ia menduduki Kabul pada tahun 1504. Setelah mengalahkan Kabul, Babur meneruskan ekspansinya ke India. Saat itu Ibrahim Lodi, penguasa India, dilanda krisis sehingga stabilitas pemerintah menjadi kacau. Alam Khan, paman Ibrahim Lodi bersama Daulat Khan mengirim utusan ke Kabul untuk meminta bantuan Babur menjatuhkan Ibrahim di Delhi. Kesempatan emas itu tidak akan disia-siakan oleh Babur. Maka pada tahun 1525 Masehi, Babur menguasai Punjab dengan ibu kota Lahore. Setelah itu, ia memimpin tentaranya menuju Delhi. Maka terjadilah pertempuran dahsyat di Panipat. Ibrahim beserta ribuan tentaranya terbunuh dalam pertempuran itu. Babur segera menegakkan pemerintahannya di Delhi. Dengan demikian, berdirilah kerajaan Mughal di India. Adapun kemajuan yang dicapai kerajaan Mughal yang pertama yaitu kontribusi Mughal di bidang ekonomi, memajukan pertanian terutama untuk tanaman padi, kacang, tebu, rempah-rempah, tembakau, dan kapas. Pemerintah membentuk lembaga khusus untuk mengatur masalah pertanian. Yang kedua yaitu bidang politik dan administrasi pemerintahan. Perluasan wilayah, ia berhasil menguasai Chundar,
Chittor, Arantabar, Kalinjar, Gujarat, Surat, Bihar, Bengal, Kashmir, Orissa, Deccan, Gawilhar, Narhala, Amannagar, dan Asirgah. Dan konsolidasi kekuatan. Usaha ini berlangsung hingga masa pemerintahan Aurangzeb yang mendirikan pusat pendidikan di Lucknow. Yang ketiga yaitu bidang seni dan arsitektur. Karya seni Mughal yang masih bisa dinikmati hingga sekarang, diantaranya yang berupa karya arsitektur. Pada masa Akbar dibangun istana Fatehpur Sikri di Sikri, villa, dan masjid-masjid yang indah. Pada masa Shah Jahan dibangun masjid berlapiskan mutiara dan Taj Mahal di Agra, Masjid Raya Delhi, dan Istana Indah di Lahore. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kekuasaan kerajaan Mughal itu mundur pada 1,5 abad terakhir dan membawa kepada kehancurannya pada tahun 1858 Masehi, yaitu yang pertama, terjadinya stagnasi dalam pembinaan kekuasaan militer sehingga operasi militer Inggris di wilayah-wilayah pantai tidak dapat dipantau oleh kekuatan maritim Mughal. Begitu juga tidak terampilnya dalam mengoperasikan persenjataan bantuan kuatan Mughal sendiri. Sebab yang kedua yaitu kemerosotan moral dan hidup mewah di kalangan elit politik yang mengakibatkan pemborosan dalam penggunaan uang negara. Yang ketiga yaitu kurang cakapnya pemerintahan Aurangzeb sehingga konflik antar agama terjadi sangat sukar diatasi oleh sultan-sultan sesudahnya. Sebab yang keempat yaitu semua sultan pewaris tahta kerajaan pada paruh terakhir adalah orang-orang yang lemah dalam bidang kepemimpinan. Sekian video penjelasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.